Fakta atau mitos Muhammadiyah itu mengharamkan rokok dan kenapa? Kalau perlu teman-teman ketahui bahwa Muhammadiyah ini dibilang sebagai pelopor madrasah dan pesantren yang pertama kali mengolaborasikan antara ilmu agama dan juga ilmu umum, terutama bidang-bidang di saintis. Yeah. Itu benar atau enggak? Dan bagaimana Muhammadiyah itu bisa memiliki atau menjadi pelopor di Indonesia, di Nusantara pada saat itu, mengkolaborasikan keilmuan yang waktu itu orang tuh harusnya kalau di bidang agama ya sudah di dakwah keagamaan saja, mungkin menjadi kiai dan lain-lain. Tapi kenapa bisa Muhammadiyah itu punya spek yang sudah sangat maju di saat itu? Mungkin bisa dijelasin dari kurikulum atau manajemen pendidikannya gitu. Muhammadiyah itu khususnya kayak Kiai Ahmad Dahlan ya maksudnya. Beliau itu melek kondisi pada saat itu. Melek kondisi. Ketika sekolah susah gitu pada saat itu kan hanya orang-orang yang bangsawan saja kan yang boleh sekolah gitu. Nah, Kiai Ahmad Dahlan itu prihatin terhadap orang-orang yang tidak bisa sekolah, orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak bisa membaca, gitu dan lain sebagainya. Makanya Kiai Ahmad Dahlan itu punya pikiran untuk memajukan juga di bidang saintis lah gitu ya, maksudnya di bidang pendidikan modern gitu. Jadi bukan hanya pendidikan agama gitu. Nah, hari ini itulah menjadi dasar kenapa hari ini Muhammadiyah itu universitasnya di mana-mana gitu kan. Hampir sekolah 120 ya kan. Ya gitu. Hampir di setiap kota kabupaten besar itu ada lah gitu ya. Itu menjadi kenapa Muhammadiyah sekolah juga banyak gitu kan. Ya karena fokusnya pada saat itu bukan hanya di bidang keagamaan saja, tetapi di bidang umum juga gitu. Karena ya yang saya ceritakan tadi, karena Kiai Ahmad Dahlan itu melek kondisi pada saat itu seperti apa. Gitu. Kiai Ahmad Dahlan hadirlah untuk membantu orang-orang yang terbelakang pada saat itu. Mungkin boleh diceritakan, yang ini kan aku juga berasal dari pesantren nih, mungkin boleh di-sharing ke teman-teman gimana sih kurikulum di sekolah di Madrasah Muhammadiyah, mungkin manajemen pendidikannya seperti apa, kualitas pendidiknya seperti apa. Karena kalau teman-teman perlu ketahui, guru-guru di sana pun gak harus Muhammadiyah kan alirannya. Ini boleh disukain relate gak dengan pernyataan-pernyataan itu? Ya. Kita itu, ini khususnya cerita saya jadi pesantren ya. Boleh. Antara mata pelajaran umum dan pelajaran pesantren itu kita sama, gitu. Secara kebutuhannya sama, gitu. Sekolah itu jadi dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore itu campur antara pelajaran pesantren, pelajaran agama ya, dan juga pelajaran umum, gitu. Secara kurikulum kita ada bidang majelis pendidikan dasar dan menengah, ya, dan juga untuk kepesantrenan ada lembaga pengembangan pesantren. Itu kurikulumnya dari sana. Kita mengadopsi semuanya. Akhirnya kita di pesantren saya itu membagi antara pelajaran-pelajaran umum dan pelajaran pesantren itu harus seimbang kayak gitu. Oke, nah selanjutnya nih Kang, ada banyak sumber yang nyebutin kalau Muhammadiyah itu pelopor sekolah agama, tapi juga kolaborasi sama sekolah umum atau yang belajar tentang ilmu pengetahuan alam atau sosial, matematika dan lain-lain. Jadi santri-santri yang masuk ke dalam sekolah-sekolah Muhammadiyah atau madrasahnya itu tidak hanya menjadi seorang yang ngerti agama atau jadi religius, jadi santri-santri, tapi juga punya intelektualitas yang kompeten. Boleh nggak sih dijelasin itu tuh benar atau enggak? Ya, itu betul banget. Bahwa Muhammadiyah itu bukan hanya bergerak di bidang agama saja, gitu ya. Muhammadiyah itu menyeimbangkan antara kebutuhan saintis, kebutuhan duniawi dan juga kebutuhan agama, gitu ya. Nah, di sekolah-sekolah itu, di sekolah Muhammadiyah khususnya di pesantren itu bukan hanya
kita mempelajari ilmu agama saja, gitu. Tapi juga mempelajari ilmu-ilmu umum, gitu. Termasuk pada saat saya di pesantren, gitu kan, itu mata pelajaran di sekolah itu bukan hanya mata pelajaran umum saja, tapi mata pelajaran agama juga dimasukkan dalam kurikulum, gitu. Jadi ketika sekolah itu ada bagi dua, ada pelajaran umum, ada pelajaran pesantren, gitu, ada pelajaran agama lah khususnya, gitu. Itu dimasukkan dalam satu kurikulum, dimasukkan dalam waktu yang sama ketika sekolah, gitu. Jadi wajar saja ketika orang-orang Muhammadiyah, gitu ya, atau lulusan-lulusan Muhammadiyah itu bukan hanya bergerak di bidang agama, tapi mereka juga bergerak di bidang keilmuan yang umum, gitu. Oke. Tapi ini tuh menjadi menarik ya teman-teman, karena seperti yang kita tahu bahwa di kota-kota besar atau bahkan di kota-kota yang kecil itu tuh pasti sudah ada sekolah yang memang punya Muhammadiyah sendiri. Dengan berbagai banyaknya persebaran sekolah-sekolah atau pendidikan-pendidikan di dari Muhammadiyah sendiri, gimana sih Muhammadiyah itu memiliki manajemen pendidikan yang baik pasti ya, karena bisa berkembang dengan pesat. Terus gimana sih kurikulum yang diajarkan dan gimana sih kualitas pendidiknya sendiri dari Muhammadiyah? Ya secara kurikulum kan udah dijelaskan ya tadi, maksudnya kita benar-benar membagi dengan seimbang antara kebutuhan pelajaran agama dan juga kebutuhan pelajaran umum, itu benar-benar dibagi dengan baik, gitu ya. Lalu tadi apa Secara manajemen pendidikannya? secara manajemen pendidikan menurut saya Muhammadiyah itu mempunyai manajemen yang paling baik ya. Wah, menarik tuh. Kita segala aspek itu kita sangat diperhatikan. Kita nggak asal-asalan menjadikan seseorang itu menjadi pimpinan misalkan, gitu ya, atau menjadi guru, gitu. Kita mencari yang memang betul-betul mumpuni dalam bidang itu, gitu. Contohnya adalah ketika misalnya pemilihan kepala sekolah, pemilihan pimpinan pesantren, itu benar-benar diuji kompetensinya dari mulai ideologinya, secara kemuhammadiyahannya, ya, terus juga secara manajemennya, secara keilmuannya dia mumpuni atau tidak, itu tidak sembarangan. Berarti Muhammadiyah ini teman-teman itu mengambil yang namanya prinsip meritokrasi atau pemilihan pimpinan yang berbasis dengan merit atau kemampuan, dan juga pemilihannya sendiri pun itu pemilu ya Kang ya, lebih ke pemilihan umum gitu. Jadi ada kualifikasinya, kemudian diuji lagi kan. Kalau untuk masalah pimpinan Muhammadiyah itu memang kalau pemilihan umum itu terlalu luas lah ya disebutnya ya. Tapi yang memilih itu adalah peserta-peserta musyawarah. Kalau berbicaranya pimpinan Muhammadiyah ya, pimpinan Ortom gitu ya, pimpinan organisasi-organisasi Muhammadiyah itu dipilih secara ya demokratis lah ya, di voting gitu. Tapi kita tidak sembarangan mengambil yang pertama itu sudah pasti menjadi ketua, tidak. Tetapi dipilih beberapa orang. Nah, beberapa orang itu bermusyawarah lah siapa yang akan misalkan menjadi ketua, menjadi sekretaris, menjadi bendahara gitu. Dan itu melewati persyaratan-persyaratan yang cukup rumit gitu ya, karena itu akan menjadi penentu arah pergerakan Muhammadiyah itu kemana gitu. Berarti Muhammadiyah itu tidak menganut sistem turun-temurun gitu. Jabatan yang diturunkan. Kan biasanya seperti itu ya, bisa diturunkan gitu. Apalagi kalau tingkatnya pendidikan, yang mengurus yayasan tersebut atau itu kan biasa diturunkan. Berarti Muhammadiyah kita punya cara tersendiri lah untuk nggak asal-asalan gitu, nggak asal tunjuk aja. Misalkan dia emang berkompeten, ya bisa, semua orang bisa untuk jadi pemimpin. Yang kedua nih Kang, fakta atau mitos Muhammadiyah tidak
mengkultuskan orang atau tidak memiliki Habib-Habib? Ya, fakta itu. Kayak fakta, boleh dijelaskan lebih dulu. Aduh. Ya, Muhammadiyah itu memandang bahwa semua orang itu di mata Allah itu samalah. Oke. Kalau berbicara bahwa nilai seseorang itu ditentukan oleh iman dan takwa lah kayak gitu ya, atau keilmuan dan lain sebagainya, bukan karena keturunan. Itu mau keturunan siapapun, kalaupun dia gak bener, ya gak bener. Gitu. Makanya Muhammadiyah itu tidak mengkutuskan siapapun. Gitu. Anak kiai, ya kalau dia gak bener, ya tidak menjadi Tidak bisa istimewa diperlakukan gitu. sama Ya ayahnya tidak gitu. bisa diperlakukan sama gitu. Jadi karena ya memandangnya kita itu satu derajat sama, bahwa yang paling mulia di hadapan Allah itu berdasarkan iman dan takwanya, bukan berarti itu. Fakta atau mitos Muhammadiyah itu mengharamkan rokok, dan kenapa? Ya, secara fatwa tarjih rokok itu haram, betul. Itu fakta bahwa rokok itu haram. Gitu. Itu dilihat dari dalil-dalil dan kemudaratan yang ada dalam rokok itu tersendiri gitu. Bahwa rokok itu bisa merusak kesehatan gitu ya, nggak baik buat orang lain, apalagi buat bayi gitu dan lain sebagainya. Dan juga diambil dalil-dalil tertentu bahwa kita tidak boleh merusak lingkungan, tidak boleh merusak tubuh diri kita sendiri. Itu yang menjadi dasar bahwa Muhammadiyah itu mengharamkan rokok. Jadi secara fatwa itu sudah paten lah istilahnya bahwa rokok itu haram. Wah, ini menarik sih, karena perlu teman-teman ketahui bahwa memang Muhammadiyah itu seperti di awal disebutkan bahwa memang mau berdampak dan bermanfaat untuk masyarakat. Salah satu itu adalah isu lingkungan, isu sosial, dan isu kesehatan. Jadi dengan kita mengharamkan rokok juga kita tuh sebagai bentuk antisipasi untuk menjaga 3 aspek itu. Menarik sekali ya Pak ya, kalau misalnya Muhammadiyah itu sudah sangat luas sekali dan inklusif berarti ya setiap program-programnya. Bahkan sampai seperti yang tadi sudah disebutkan di awal bahwa Muhammadiyah itu termasuk organisasi keagamaan yang katanya itu terkaya Pak di Indonesia, dengan total aset itu kurang lebih 420 triliun terbarunya. Itu tuh nominal yang cukup besar ya untuk organisasi keagamaan di Indonesia, negara yang cukup besar gitu. Kira-kira tuh sektor bisnis apa aja yang dimiliki Muhammadiyah, mungkin yang sudah disebutkan tadi, dan strategi bisnis apa yang digunakan Muhammadiyah untuk terus berkembang, tidak hanya untuk bermanfaat tapi juga mendapatkan return yang besar gitu. Oke. Jadi kan Muhammadiyah itu berjenjang ya, berjenjang dari pusat, wilayah gitu. Wilayahnya juga kan tadi hampir seluruh provinsi di Indonesia saya pikir udah ada Muhammadiyah gitu. Itu amal usahanya itu atau ya mungkin juga unit bisnisnya kan macam-macam. Pendidikan, ya. kesehatan. Kalau pendidikan udah jelas ya. Kayak di Malang ada UMM, Universitas Muhammadiyah Malang, ya kan. Di Solo ada Muhammadiyah Surakarta, terus kemudian di Jogja ada UAD dan UMY. Sejatinya sebetulnya itu tidak murni untuk kepentingan profit, tetapi lebih kepada tadi itu kita sebagai organisasi yang mengupayakan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya kan lewat pendidikan gitu, lewat pendidikan. Kita juga punya rumah sakit kita banyak kan gitu. Retail juga mungkin ya, Pak, juga ada return ya, mungkin ada return, tapi itu bukan tujuan utama kan gitu ya. Retail juga ada, kita juga punya di Jawa Barat tuh ada beras ya, ada beras Muhammadiyah. Ada bahkan ada hotel, ada hotel, ada mie juga. Oh, mie ada juga. Ada mie gitu. Banyak lah yang sudah dikerjakan oleh Muhammadiyah, dan setiap wilayah, setiap daerah biasanya itunya amal usahanya beda-beda gitu. Nah, dengan total aset yang sebesar itu, dengan keuntungan yang sebesar itu, bagaimana secara Muhammadiyah untuk memberikan security atau pengamanan terhadap asetnya agar terhindar dari yang kita tahu lah Pak, kalau misalnya di Indonesia ini sangat erat ya dengan korupsi dan nepotisme gitu tuh, apakah ada security tersendiri dari Muhammadiyah? Ya, jadi aset tersebut tidak dipegang semuanya oleh pusat.
Oke. Aset tersebut sebagian ada di wilayah, sebagian ada di daerah, sebagian ada di cabang, sebagian ada di ranting. Jadi kontrolnya itu banyak mata gitu. Karena kalau Muhammadiyah bukan milik pribadi, milik bersama. Kalau ada satu orang saja yang memanfaatkan aset Muhammadiyah, itu mudah itu ketahuannya dan pasti itu tidak akan lama tinggal di organisasinya. Pasti itu. Oke. Jadi itu kontrolnya itu berlapis gitu ya. Di wilayah ada, jadi pusat pasti, di daerah ada, di cabang ada, di ranting juga ada gitu. Karena ortom-ortomnya juga kita banyak. Jadi ya saya tidak menutup mata penyimpangan, penyelewengan, menggunakan organisasi untuk kepentingan pribadi adalah pasti itu di mana-mana juga. Tapi sampai sejauh ini hal-hal yang kayak gitu itu tidak akan berjalan lama karena cepat ketahuan gitu. Karena kita makan kolektif, kolegial gitu. Jadi pengambilan keputusan harus melibatkan orang lain gitu. Ketika tidak melibatkan orang lain, ya udah itu bakal ketahuan gitu. Maka dengan demikian Muhammadiyah sudah berlangsung umurnya berarti kan 113 tahun ya. Itu menjadi organisasi yang bisa bertahan dalam waktu yang cukup panjang, bukan hanya bertahan tapi juga berkembang dan berkontribusi, itu pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Ya salah satunya itu, kita konsep kepemimpinan itu kolektif kolegial gitu. Nah, tapi ada isu-isu yang terbaru nih Pak, mungkin beberapa bulan terakhir ini saya sempat mengikuti bahwa dengan aset yang sebesar dan seluas itu tuh Muhammadiyah memiliki perencanaan pembangunan Bank Umum Syariah Independen. Nah, tanda kuatnya itu di beberapa bulan kemarin itu Muhammadiyah tuh menarik seluruh asetnya dari Bank Syariah Indonesia. Bahkan sempat ada isu yang diberitakan di tempo.co itu bahwa tanda pertamanya itu adalah karena anggota Muhammadiyah tidak jadi komisaris Bank Syariah Indonesia. Terus kemudian menarik seluruh asetnya dan mengajukan ke OJK untuk membangun Bank Umum Syariah. Tapi masih ada kendala di persyaratannya. Nah, itu kira-kira apa sih yang melatar belakangi pembangunan bank umum? Apakah memang sesepele seperti yang ada di kontroversi bahwa tidak jadi komisaris, atau mungkin memang ini sudah direncanakan matang-matang dari jauh-jauh hari, dan apa aja penghambat dari proses pembangunannya? Saya secara pribadi jujur tidak tahu detail ya. Ya sempat mendengar gitu, tapi saya pikir Muhammadiyah tidak akan senaib itu. Ya, tidak akan senaib itu, apalagi hanya karena tidak dikasih jabatan terus kemudian menarik tabungannya ya di BSI gitu ya. Saya pikir tidak akan senaib itu. Karena Muhammadiyah tadi saya bilang itu pasti ada banyak pertimbangan ya dari sana sini. Yang jelas memang kalau di Muhammadiyah ada rencana membuat bank sendiri, memang itu udah lama saya dengar. Ya. Udah lama saya dengar. Karena pasti akan lebih mudah ngelolanya. Dan aset kita kan banyak sebetulnya. Aset kita banyak. Coba tadi sekolah itu kalau di Jawa Barat sendiri, Jawa Barat termasuk kecil kalau dibanding dengan luasnya kan. Luas geografisnya kan luas banget gitu. Tidak jauh berbeda dengan Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi sekolahnya dikit Jawa Barat itu. Jadi sekarang kalau misalnya ada 440 sekolah ya di Jawa Barat, plus ada sekitar 10 perguruan tinggi gitu ya. Coba hitung aja dari pegawai aja berapa itu. Pegawainya gitu ya, dari guru gitu dan lain sebagainya. Itu kalau kemudian itu nabung pada Bank Muhammadiyah kan gitu ya. Udah kebayang itu kira-kira berapa nanti yang dana yang terkumpul kan kayak gitu. Jadi memang pikiran-pikiran untuk untuk membuat bank tersendiri dengan label Muhammadiyah itu sudah ada. Saya secara pribadi emang tidak ngikutin kenapa belum terwujud kan kayak gitu. Mungkin memang tidak mudah kan gitu ya. Tidak mudah untuk membuat bank sendiri kan kayak gitu. Tapi saya berharap sih ke depan ada bank yang bisa meyakinkan masyarakat bahwa uangnya itu dikelola secara aman dan syar'i kan gitu. Karena
Sekarang kan ada banyak juga bank syariah, tapi Katanya masih tetap riba. ya masyarakatnya menganggap ya sama-sama aja kan gitu. Itu begini. Oke, memang menarik sih. Dan memang katanya penghambat utamanya itu sebenarnya Muhammadiyah itu sudah punya bank Pak yang kecil-kecil kayak BPRS gitu. Dan memang mau menyatukan, tapi masih konsolidasinya masih belum cepat gitu. Dan memang modalnya belum cukup untuk membangun bank sendiri kalau di OJK. Ya karena gitu kita itu tadi disebutkan kok nggak cukup uangnya kan dananya ada 400 triliun gitu. Ya karena tadi itu total aset dan itu adanya bukan di pusat gitu, adanya di wilayah, dari daerah dan sebagainya. Asetnya bentuknya ada bentuk tanah, bentuk gedung dan sebagainya kan kayak gitu. Kita sedikit geser ke perkembangan Muhammadiyah di kancah internasional nih Pak. Bagaimana perkembangan diaspora Muhammadiyah di kancah internasional? Ya, udah ada berapa ini ya? Sudah ada sampai di Eropa Pak, Eropa, Amerika, Australia. Ya, saya terus terang tidak ngikutin ya, tetapi udah ada beberapa yang saya tahu gitu kayak di Mesir, di Australia, di di Amerika ada apa nggak? Nggak tahu udah. Ada Pak. Ada ya. Saya nggak terlalu ngikutin ya. Asia juga tapi banyak. kalau orang Muhammadiyah kan juga ada di mana-mana gitu ya. Kemungkinan besar juga cara beragama Muhammadiyahnya dimanapun dia berada dia akan kembangkan kan kayak gitu. Tapi tujuan didirikan sampai sejauh itu tuh apakah sebagai wadah organisasi Islam gitu? Kan kalau kita dakwah dimanapun kita berada kan mestinya berdakwah, benar ya? Nah mungkin boleh Kak Lutfa untuk dijelaskan struktur dari organisasi Aisyah yang dibentuk dari awal sampai detik ini tuh kira-kira strukturnya di dalam Nasyatul atau Aisyah dan Nasyatul tuh kayaknya berbeda ya? Berbeda. Iya, mungkin boleh jelasin gimana sih struktur organisasi di dalamnya sendiri? Oke, baik. Sebelumnya ya, tadi saya belum jelasin juga untuk berdirinya Aisyah ini tersendiri itu pada tanggal 19 Mei tahun 1917 di Yogyakarta. Sama dengan Muhammadiyah ya di Yogyakarta, cuman beda tanggal berdirinya. Jadi nama Aisyah ini diambil dari nama istri Rasulullah. Gitu nama Aisyah tersendiri ya. Makanya Muhammadiyah juga kan Muhammadiyah pengikut Nabi Muhammad. Kalau Aisyah ya kita mengikuti apapun yang Aisyah contohkan baik dalam perilakunya ataupun dalam tindakan. Tadi terkait struktur ya. Oke, perbedaan dulu antara Aisyah dan Nasyatul Aisyah. Kalau Aisyah itu biasanya ibu-ibu yang di usia 40 tahun ke atas. Aktivisnya tuh. Kalau Nasyatul Aisyah itu di bawah 40 tahun dari perempuan muda ya? 18 lah. 18 sampai 30-an. Nah, jadi ibu-ibu muda, perempuan-perempuan muda gitu. Kalau pelajarnya ada kan pelajar Muhammadiyah, ada ikatan mahasiswa Muhammadiyahnya. Kalau laki-lakinya ada pemuda Muhammadiyah. Jadi kita tuh kalau perempuan muda, ibu-ibu mudanya ya, itu Nasyatul Aisyah. Kalau bapak-bapak mudanya tuh pemuda Muhammadiyah. Gitu. Nah kalau misalkan di di Aisyah tersendiri itu kalau sesuai ADART terkait strukturalnya itu sama aja sih. Ada dari pimpinan ranting, terus ada dari pimpinan cabang, terus ada dari pimpinan daerah, sama pimpinan wilayah, terus pimpinan pusat, sama ya. Itu berarti dari bawah ya? Dari bawah ke atas. Dan Nasyatul Aisyah juga sama. Terus untuk di Nasyatul Aisyah tersendiri untuk bidang atau departemennya itu ada keagamaan atau tablik, ada departemen kaderisasi, terus ada departemen pendidikan, ada departemen sosial dan kesehatan, ada departemen ekonomi, sama departemen hukum dan advokasi, ada juga departemen seni budaya dan departemen lingkungan hidup. Jadi dari semua aspek kita wadahin supaya kita bisa menyentuh itu semua. Karena kalau peran perempuan itu tidak bisa dalam satu hal, dalam semua hal. Supaya bisa menyebar luas lah gitu terkait pengembangan potensi yang ada di perempuan itu. Karena sebetulnya perempuan itu banyak banget potensi yang bisa dikembangin di semua bidang ya. Oke, mungkin ada beberapa segelintir perempuan yang sudah sadar akan pendidikan. Tapi bagaimana cara memupuk atau memulai kesadaran tersebut di lingkungan masyarakat pada masa itu? Dan bagaimana Aisyah melakukan pendekatan kepada perempuan-perempuan Indonesia yang masih terjebak patriarki? Oke, misalnya Aisyah itu punya
program ini segala macam. Tapi kalau misalnya perempuannya masih dilarang, bagaimana cara mendobrak itu? Oke. Pertama, yang langkah awal tadi ya, yang pada masa dulu kan perempuan itu kurang dihargain ya, apalagi masa sekarang juga sebenarnya masih beberapa banyak ya. Nah, dulu tuh jadi kenapa dibawanya tuh dengan cara pengajian-pengajian, jadi supaya hal yang biasa tuh di zaman dulu tuh memang pengajian-pengajian dari masjid ke masjid atau dari rumah ke rumah. Makanya kenapa waktu itu tuh Nyai Dahlan ini atau Siti Walidah ini membuat pendopo khusus untuk mengaji. Makanya perempuan itu minimal dia bisa baca Quran dulu, dia dilatih dulu dan bisa membaca Al-Qurannya, terus dia dalam membaca juga. Selain itu juga skillnya. Jadi selain dipupuk dengan pemahaman ilmu agama yang kuat, karena kan fondasi rumah tangga itu sebenarnya ada di perempuan. Kalau perempuannya ilmu agamanya kurang, pasti dia anak-anaknya juga gitu kan, ngaruh ke semua gitu. Makanya kenapa kita pupuknya dari ilmu agamanya dulu, setelah itu baru ke life skillnya atau ke potensi yang lain. Ada apa sekolah, bukan sekolah apa ya, kursus menjahit, kursus menenun lah kalau dulu ya, sama menggambar atau melukis. Itu dijual dengan harga yang lumayan. Akhirnya itu juga menjadi salah satu pemberdayaan ekonomi juga sih itu. Salah satu apa ya, mungkin bisa dibilang bahwa perempuan itu memiliki potensi untuk bisa mensejahterakan keluarganya. Jadi mandiri juga. Ya, betul. Dengan melihat potensi itu ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dan membantu keluarganya termasuk suaminya. Akhirnya suaminya support. Waktu itu waktu pada berjaman masanya, awal-awal pendirian lah. Akhirnya karena melihat ada karya yang bisa menghasilkan banyak apa ya, itu yang memperbaiki perekonomian, akhirnya ya disupport oleh suaminya yang tadinya melarang-larang. Kira-kira apa sih program prioritas yang menjadi isu strategis yang dijalankan oleh Naisyatul Aisyah? Oke. Kalau untuk program prioritas yang ada, kebetulan saya kan di Naisyatul Aisyah Jawa Barat ya. Kita lebih ke pendidikan dan kesehatan. Oke, pendidikan dan kesehatan menjadi isu strategis saat ini. Betul. Karena pertama memang bahwa perempuan itu harus berpendidikan itu pasti ya utama. Karena itu yang akan nantinya jadi penunjang kesejahteraan perempuan itu. Jadi dia harus benar-benar memiliki hak dan menerima hak dan kewajibannya sebagai perempuan yang harus berpendidikan. Yang kedua, dalam kesehatan, karena memang perempuan ini sangat apa ya namanya itu sensitif. Perempuan itu memang ini sih apa fondasi awal sebuah kehidupan bangsa. Benar. Kalau ibunya nggak sehat, suami dan anak turunannya nggak sehat. Apalagi kan kesehatan ini sangat penting ya, terkait isu stunting, terkait isu kesehatan reproduksi atau penyakit-penyakit yang dimana lebih ke reproduksi atau hormonal. Makanya kenapa kalau di program saya tersendiri di situ kita memberikan edukasi tentang Kespro pencegahan stunting, bagaimana apa namanya tuh bisa menghasilkan anak dengan pertumbuh kembang yang sehat gitu. Kita fokus ke situ juga. Selain itu pengolahan makanan yang sehat dan bergizi. Itu kan jadi kesehatan juga ya. Maka supaya apa? Supaya nanti walaupun perempuan ini berpendidikan atau berkarir, tetap saja dia memperhatikan apa ya keluarganya, terutama dari masalah nutrisi dan kesehatan. Bahkan kita ada program juga tanaman obat. Jadi wajib menanam tanaman yang dimana ketika misalkan ada anak demam nih, contohnya nih seperti jahe, ada serai gitu. Atau ini daun kelor. Daun kelor. Itu kan banyak manfaatnya ya. Selain itu juga bisa menyembuhkan untuk demam, bisa juga untuk apa ya namanya pencegahan stunting, pemenuhan gizi itu si daun kelor minimal itu. Atau enggak tanaman sayur, sayur-sayur yang simple lah, kayak bahkan ada juga hidroponik sih. Itu menarik sih ya. Pokoknya kita sampai ke ranah-ranah situ, sampai ke hal-hal yang insya Allah itu sangat berpotensi banget ya kalau misalkan bunda-bunda ini berproduktif. Karena perempuan itu cerdas, perempuan itu sebetulnya semuanya pintar. Nggak ada perempuan yang tidak pintar atau tidak cerdas, semuanya hebat. Perempuan itu kuat. Makanya kenapa faktor penunjang penguat perempuan itu ada di kesehatan sama pendidikannya. Jadi kita fokus di dua ini kalau untuk di Jawa Barat tersendiri. Tapi ini menarik banget dengan kakak yang punya kemampuan storyteller yang baik, terus leadership yang bagus ya, aku juga melihat itu. Sebenarnya
bagaimana sih prinsip dan ajaran yang diberikan oleh Nasyatul Muhammadiyah itu sendiri sehingga mampu melahirkan perempuan-perempuan hebat gitu loh. Kalau dari ajaran yang pengalaman aku ya, Yang paling pengalaman aku yang ditekanin gitu. yang ditekanin pertama memang ilmu agama yang dikuatin dari sejak kecil. Oke. Ilmu agama yang ditekanin dari sejak kecil, terus kita dilatih dari kecil itu untuk bisa public speaking di depan dengan cara apa? Jadi ada khusus pengajian yang dimana ceramahnya itu di rolling. Nah, termasuk gak cuma laki-laki yang harus ceramah ke depan, perempuan juga harus. Nah, kita difasilitasi itu dari kecil, dari SD itu sudah dilatih kita. Nah, selain itu juga kita dipertemukan dengan tokoh-tokoh setempat, dengan guru-guru setempat, guru-guru yang memang ustadz-ustadzah yang memang berpotensi untuk bisa menambah keilmuan kita. Minimal itu dari kecil itu kalau aku sudah dididik untuk menghafal Quran dari SD. Terus selain menghafal, kita itu diajarkan tafsir dasarnya dulu, akhirnya sampai kita tuh diinstruksikan untuk bisa membuat suatu karya dari salah satu ayat pilihan. Jadi memang dari kecil sudah dilatih seperti itu, bagaimana supaya kita bisa berpikir kritis, bagaimana supaya kita memiliki jiwa sosial yang tinggi. Minimal ketika kita melihat permasalahan di masyarakat itu kita bisa tahu cara penanganannya seperti apa. Biasanya itu langkah awalnya tuh disarankan untuk aktif dulu di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kalau SMP ya, dari SMP, SMA biasanya disuruh aktif dulu di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Di situ dikasih isu-isu yang ada di lingkungan masyarakat. Coba dengan isu ini gimana cara penanganannya yang bagus. Gitu. Akhirnya kita melakukan penelitian, gitu kan, dengan berbagai dinamika atau permasalahan di masyarakat. Kita rancang suatu program, kita buatkan penyelesaiannya. Jadi itu dari SMP itu. Berarti kemampuan kritisnya udah ditekankan dari kecil gitu. Jadi sebelum turun ke masyarakat itu memang kita sudah dibekali ilmu yang sangat luas gitu. Supaya kuat mentalnya, supaya berpikirnya itu positif, jangan berpikir yang negatif. Jadi memang sudah disuruh untuk berpikir keras gitu. Jadi nggak kalah sama laki-laki gitu loh, tapi perempuan itu juga harus bisa berpikir strategis. Betul. Analytical thinkingnya juga harus dijalankan gitu. Dan kayaknya poin yang paling menarik dari yang Kak Lutfa sampaikan adalah Muhammadiyah ini atau Nasyatul Muhammadiyah itu memberikan pertama adalah pendidikan, entah itu pendidikan agama maupun pendidikan umum seperti keberanian untuk menyampaikan isu dan lain-lain ya. Terus kedua adalah diberikan ruang atau wadah, dan ketiga diberikan kesempatan. Itu ketiga poin paling penting yang dari Nasyatul Muhammadiyahnya sendiri atau Nasyatul Aisyah yang akhirnya mampu melahirkan perempuan-perempuan hebat yang dapat memajukan bangsa. Bahkan sekecil, bukan harus menjadi bukan tidak kecil sih ini, tapi tidak hanya mengisi peran-peran penting di berbagai aspek, tapi bukan sekedar lagi, ini peran penting sih untuk menjadi seorang ibu yang benar gitu loh. Karena selain ibu, istri yang hebat. Jadi kayak kita tidak hanya mengisi posisi-posisi penting dan strategis di aspek ekonomi, kesehatan, atau mungkin pemberdayaan ekonomi, jadi wirausahawan, tapi menjadi ibu yang akhirnya melahirkan orang-orang hebat, melahirkan dokter-dokter, melahirkan guru-guru, melahirkan CEO di luar sana. Itu tuh bekal utamanya adalah keluarga.